Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'ala ad-ni'ami lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Arsala rasulahu bidinil Islam wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh al-mab'utsu rahman jamilil alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayuhan rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannakum fil ardi ma lam numakkil lakum warsalna as-samaa 'alaihim midrara wa jannal anhara tajri min tahtihim fahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat yang begitu banyaknya kepada kita sekalian. Nikmat yang Allah SWT tegaskan tidak akan pernah dapat menghitungnya, la tuhsuha. Nikmat yang berapapun jumlah syukur yang kita lakukan belum pernah dapat untuk menutupinya. Nikmat yang ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji la azidannakum. Allah akan nambah nikmat-nikmat yang lain. Tetapi ingat kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kita kufur, ketika kita ingkar, ketika kita berpaling dari Allah SWT atas nikmat-nikmat yang begitu luar biasa banyaknya, sampai Allah ulang-ulang dalam surah Ar-Rahman hingga 31 kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lalu nikmat Allah yang manakah yang kau dustakan? Hidup ini nikmat, karena bukan kita yang memilih, tetapi Allah yang menghendaki kita hidup di dunia. Mungkin kalau ada yang menawarkan menukar hidup kita dengan uang 30 miliar sekalipun atau lebih dari itu, kita akan menolaknya. Karena untuk apa uang miliaran kalau kemudian kita tidak bisa menikmati? Inilah nikmat kita ya hadir rahimakumullah. Nikmat yang setiap hari kita rasakan. Nikmat yang tiap detik kita nikmati. Tetapi kata Allah SWT, sedikit sekali qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur kepadaku. Oleh karena itu masyarakat muslim rahimakumullah, ketika kita bersyukur kata Allah SWT, bukan berkurang nikmatnya, tetapi justru Allah akan tambahkan la azidannakum wala in kafartum. Tetapi ketika engkau ingkar, engkau mendustakanku, kata Allah SWT, sungguh azabku itu amat pedih. Masyarakat muslim rahimakumullah, kenapa Allah SWT turunkan virus corona ini? Ini untuk menyadarkan kita
Tentunya peringatan bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang beriman tetapi belum melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dengan sepenuh hatinya. Dan tentu ujian bagi orang-orang yang beriman. Karena ketika Allah menurunkan ujian ini menandakan Allah akan menaikkan derajat pangkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Dan azab tentunya bagi orang-orang yang ingkar kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada kita, sesungguhnya ketika penduduk bumi itu beriman bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan turunkan keberkahan. Walau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sami wal ardh. Jika penduduk bumi itu beriman, bertakwa kepadaku, kata Allah SWT, niscaya Allah akan turunkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, tetapi jika mereka mendustakanku, kata Allah SWT, maka sudah merupakan sunatullah, sudah merupakan ketetapan Allah SWT yang tidak bisa dirubah-rubah. Maka Allah akan turunkan azabnya kepadanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Allah telah menegaskan dalam surah Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidulmi wa ahluha muslihun. Dan Rabbmu tidak akan membinasakan suatu negeri secara zalim selama penduduknya itu tetap berbuat kebaikan, kemaslahatan, taat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi masyaallah muslimin rahimakumullah, ketika kita bermaksiat sebagaimana yang terjadi di perang Uhud, di mana kaum muslimin di perang-perang sebelumnya itu selalu dimenangkan, walaupun kondisi kaum muslimin itu sedikit dibanding musuh-musuhnya. Dan tibalah saat perang Uhud di mana kaum muslimin lebih siap untuk berperang, karena pengalaman perang sudah dimiliki, bahkan persenjataan lebih banyak dimiliki. Kaum muslimin lebih siap karena pasukannya lebih banyak lagi. Tetapi apa yang terjadi masyaallah muslimin rahimakumullah, Allah kalahkan di perang Uhud. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyertainya dalam peperangan itu. Sehingga para sahabat bertanya-tanya, "Qultum anna hadza?" Dari mana nih datangnya kekalahan ini? Maka Allah jawab langsung dalam firman-Nya, "Qul huwa min indi anfusikum." Kekalahan ini datang dari dirimu sendiri. Apa sebabnya? Allah jelaskan dalam surah Al-Maidah, hatta idza fasiltum wa tanazzaltum fil amri wa syatum min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Sampai tiba saatnya kalian lemah imannya. Lemah iman. Penyebab utama kemudian terbuka lebar orang untuk melakukan perbuatan maksiat. Bisa disampaikan hatta idza fasiltum wa tanazatum fil amri, dan kalian saling berselisih di antara kalian. Saling tidak akur di antara kalian. Dan kalian tidak mau mentaati Allah dan Rasulnya lagi. Karena ada satu pasukan yang Rasulullah SAW pesankan, jangan beranjak apapun kondisinya dari bukit Uhud ini sebelum aku datang kembali. Ternyata hal itu tidak ditaati. Apa penyebabnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ma arakum ma tuhibbun. Saat Allah singkap apa yang menjadi kesukaanmu, yaitu ghanimah, dunia, harta, wanita, tahta.
Inilah yang terjadi masyarakat muslim rahimakumullah saat ini, bahwa manusia seluruhnya orientasinya bukan lagi kepada akhirat tetapi kepada dunia. Betapa banyak orang-orang yang tidak mau tahu lagi tentang kepemimpinan. Sehingga yang penting dia menerima uang berapapun jumlahnya, dia akan pilih dia. Walau pemimpin ada sesuatu yang sangat-sangat urgen dalam keislaman kita. Karena standar dia termasuk orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya, atau orang-orang yang ingkar munafik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa masyarakat muslim rahimakumullah? Karena apa yang diprediksi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti akan datang satu umat kita, umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan diperebutkan oleh umat-umat yang lain, seperti makanan di atas nampan, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah saat itu umat Islam sedikit ya Rasulullah? La, kata Rasul, bal antum yauma idin katsir. Saat itu kalian besar, tetapi besarnya kalian tidak lebih dari seonggok buih saja. Karena saat itu kalian telah terjangkiti penyakit al-wahan. Wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan itu ya Rasulullah? Hubbud dunya wa qariyatil maut. Cinta dunia dan takut akan mati. Masyarakat muslim rahimakumullah, inilah yang terjadi. Ketika seseorang berorientasi kepada dunia, maka saat itulah kemudian dia terbuka lebar kemaksiatan yang lain. Maka ingat, sesungguhnya orang yang berorientasi dunia ini tidak pernah akan cukup, tidak pernah akan merasa puas, berapapun jumlahnya. Oleh karena itu masyarakat muslim rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah Al-An'am ayat 4, ayat 6. Kenapa kemudian Allah SWT turunkan peringatan berupa virus corona ini? Allah berfirman, karena kemudian corona disebut sampai 2 kali dalam ayat ini. Alam yarukam ahlakna min qablihim min qarnin. Satu tempat, negeri. Min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkil lakum warsalna as-sama 'alaihim midrara wa jannal anhara tajri min tahtihim fahlaknahum bidunubihim wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Apakah mereka tidak memperhatikan berapa banyak generasi yang telah kami binasakan sebelum mereka, padahal generasi itu telah kami teguhkan kedudukannya, satu keteguhan yang tidak aku berikan kepada kalian. Aku turunkan hujannya dengan lebat, tetapi hujannya tidak membuat azab, tidak membuat banjir. Karena kenikmatan aku pikirkan, kata Allah SWT, di bawah kaki-kaki mereka sungai-sungai yang begitu indahnya. Lalu aku hancurkan negeri itu, fahlaknahum bidunubihim. Aku hancurkan negeri itu karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Lalu setelah itu kami ganti umat yang lain. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi yang menyebabkan turunnya azab ini karena dosa-dosa yang kita lakukan. Seperti apa yang terjadi di perang Uhud tadi, ya, di mana para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam terguncang yang luar biasa, gak yakin apa yang terjadi, seperti mimpi saja. Masyarakat muslim rahimakumullah, ya. Allah SWT berfirman, lebih menegaskan lagi, ya, dalam surah Al-Isra ayat 16, wa idza aradna an nuhlika
qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihil qalu fadamarnahu tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup senang, mewah, kaya, senang urusan dunia, Allah kasih kenikmatan yang banyak itu. Kata Allah, agar mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Tetapi kemudian mereka ingkar kepadaku, kata Allah SWT. Ya. Mereka tidak lagi mentaatiku, kata Allah SWT. Mereka berpaling dari kenikmatan yang aku berikan, kata Allah SWT. Maka sudah sepantasnya berlakulah terhadapnya ketetapanku, kata Allah SWT. Lalu kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Masyaallah muslim rahimakumullah. Lalu bagaimana sikap kita terhadap apa yang sedang terjadi ini, masyaallah muslim rahimakumullah? Kita harus waspada, senantiasa menghindarkan diri, karena Allah SWT telah mengingatkan kepada kita sekalian dalam surah Al-Anfal, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian pada azabku yang tidak mengenai orang-orang yang berbuat zalim saja. Maka masyaallah muslimin rahimakumullah, apa yang kita lakukan? Memakai masker, membuat social distancing semacam ini, menjarakkan antara satu dengan yang lain. Ini bagian ikhtiar yang kita lakukan. Karena tidak ada jaminan. Pakai masker, dokter yang rapat, pakai pakaian yang begitu luar biasa juga masih kena. Menteri yang cukup luar biasa, proteksinya dalam hal kehidupan masih kena. Apalah kita. Ini bagian tawakal kita, karena tawakal itu setelah kita ikhtiar. Karena Rasul SAW pernah marah kepada seorang sahabat yang dia hanya begitu mudahnya dia meninggalkan kendaraannya dengan mengatakan, kami tawakal ya Allah kepada Allah ya Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, bukan begitu tawakal. Cari tempat yang aman, ikat dulu kuda engkau, baru kamu tawakal kepada Allah SWT. Masyaallah muslim rahimakumullah. Ini bagian tawakal kita, ikhtiar kita. Kalau kita sudah ikhtiar dan kemudian kita masih kena juga terhadap virus itu, insya Allah kita akan dihitung oleh Allah SWT dengan mati syahid, yang akan diterima oleh Allah SWT segala amal ibadah kita, dan kita akan dimasukkan dalam surganya, insya Allah. Dan ini yang sama-sama kita idam-idamkan bersama, mendapatkan apa yang Allah janjikan, satu kenikmatan yang tiada taranya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga iman takwa kita, karena sesungguhnya bekal kita bukan harta kita, bukan dunia kita, bukan rumah mobil kita, tetapi bekal kita sebagaimana yang Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irwaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad disyafati yaumal mahsyar. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabi mattasalat ainum bin nadar. Amma ba'du. Wa ya ibadallah ittaqaw fis sirri wal 'alan waf'alul khairat wajtanibu anis sayyi'at. Wa qala 'azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in warhamna wa iyyakum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal musyrikin wa damar a'da'ad-din innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma natim ahwalana wa hasin af'alana wa khallisna min alamil faqri wal dhulli wa asinna minal bala wal waba wat ta'un wa corona wa min syururil a'da'i wasyayatin wan nafsil ammaratu bisu. Allahumma yassir lana al-indidama fi jamil umuri dunyawiyati wad diniyati wa hadzal muradana bil khair. Allahumma ba'idna minasyarri wal ihsan. Allahumma inna na'udzubika min juhdil bala wa darkil syaqa wa su'il qada wa samatatil ada. Ya muhawwilal hawli wal ahwali hawwil halana ila ahsani hal. Allahumma ya katsiran nawal wa ya khaliq jamil af'al waffiqna li niyatil khair fi jamil aqwali wal ahwal. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa la taslib waqtan nazi imanana wa la tuslib alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna warzuqna khairid dunya wal akhirati innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha alazim yadhkurkum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.